Pada ajang MotoGP di Motegi, Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan hebat bersama rekan setimnya, Jorge Martin, saat balapan sprint. Dampak dari insiden ini menimbulkan cedera serius pada tubuhnya, terutama di kaki, tangan, punggung, dan leher. Ia menjelaskan bahwa bagian paling parah adalah kakinya, di mana otot paha terasa penuh darah dan lututnya sulit ditekuk. Sementara itu, Jorge Martin berada dalam kondisi lebih buruk, cedera yang dialami termasuk patah tulang pada bagian bahu kanannya. Setelah kecelakaan, Bezzecchi langsung mendekati Martin untuk memastikan kondisinya. Karena meski ia merasakan sakit, ia menyadari bahwa tulangnya tampak tidak patah. Berbeda dengan kondisi Martin yang jelas menderita cedera serius. Menurut Bezzecchi, tidak ada masalah personal antara dirinya dan Martin, meskipun kecelakaan itu melibatkan keduanya. Martin sempat meminta maaf dan suasana tim tetap baik. Meskipun cedera, Bezzecchi tetap turun di balapan utama dan berusaha memaksimalkan kemampuannya. Ia berhasil finish di posisi keempat, sebuah hasil yang ia nilai sebagai pencapaian terbaik yang bisa diraih dalam kondisi tersebut. Dari sisi peringkat, insiden tersebut sempat membahayakan ambisinya untuk mengejar Francesco Bagnaia di klasemen. Namun, ia masih bisa melanjutkan persaingan. Sementara itu, Jorge Martin akan segera menjalani operasi untuk memperbaiki cedera bahunya setelah kembali ke Eropa. Pedro Acosta harus menerima hasil pahit di Grand Prix Jepang 2025. Sempat tampil kuat di awal balapan, ia turun posisi setelah disalip beberapa pembalap seperti Marc Marquez dan Joan Mir. Masalah utama datang saat motornya mengalami kendala pengereman di tikungan 1. Acosta merasakan ada yang aneh, seperti rem tidak menutup dengan sempurna atau adanya getaran yang memengaruhi sistem pengereman. Akibatnya, ia melebar keluar lintasan dan terlempar jauh dari posisi depan. Ia akhirnya hanya bisa finish di urutan ke-17. Manajer tim Aki Ajo menyebut hasil ini sebagai hal yang sulit diterima. Mereka mengaku harus mencari solusi, terutama soal setting motor, penggunaan ban, dan performa di kondisi lintasan dengan suhu tinggi. Rekan setimnya, Brad Binder, juga mengeluhkan motor yang bergetar sejak awal balapan dan membuat ban cepat aus. KTM kini berfokus untuk bangkit di seri berikutnya di Mandalika. Johann Zarco memuji penampilan luar biasa Joan Mir yang berhasil membawa Honda naik podium di MotoGP Jepang. Menurut Zarco, Mir tampil cepat sejak kualifikasi dan mampu mempertahankan kecepatannya sepanjang balapan hingga finish di 3 besar. Bagi Zarco sendiri, balapan di Jepang juga jadi momen penting. Setelah sering gagal finish di beberapa seri terakhir, ia akhirnya bisa menyelesaikan lomba dan meraih posisi ke-9. Hasil ini membuatnya kembali percaya diri karena mampu bersaing di dalam grup 10 besar. Tak hanya soal hasil, Zarco juga menyebut bahwa peningkatan paket teknis Honda, termasuk upgrade RCV, mulai membuahkan hasil. Sejak mencoba versi terbaru motor di Motegi, dirinya merasa performa membaik, terutama dalam konsistensi lap demi lap. Dengan ini, podium Mir menjadi momentum penting bagi tim Honda, sekaligus dorongan moral bagi Zarco untuk terus memperbaiki hasil di seri-seri mendatang. Luca Marini punya keyakinan tinggi sebelum lomba Grand Prix Jepang. Dia merasa mampu bersaing di podium. Akan tetapi, harapannya itu kandas dalam waktu sangat singkat, tepatnya setelah hanya 3 lap. Marini memulai akhir pekan dengan performa cukup solid, dia berhasil meraih posisi ke-7 di kualifikasi dan mempertahankan posisi tersebut di race sprint. Dari situ, ia optimis bahwa di race utama dia bisa tampil lebih baik lagi dan bahkan menantang posisi terdepan. Namun kenyataan berkata lain. Pada lap pembuka, motor Marini mengalami gangguan pada kopling. Masalah tersebut makin terasa sejak awal dan akhirnya memaksanya mundur dari perlombaan. Meski kecewa, Marini tetap mencoba melihat sisi positif dari akhir pekan tersebut. Ia menyoroti bahwa selama sesi-sesi latihan ia menunjukkan kekuatan yang bagus dan yakin bahwa tanpa masalah kopling dia punya kapasitas untuk bersaing dengan rekannya Joan Mir. Ia juga memuji keberhasilan Mir yang berhasil naik podium, menyebutnya sebagai daya dorong besar bagi tim Honda. Sejak awal Grand Prix di Jepang, persaingan antara mereka seolah semakin menegangkan. Alex menjadi satu-satunya penantang tersisa yang secara matematis masih memiliki peluang untuk menghalangi gelar sang kakak. Namun, kondisi di lintasan tidak berpihak pada Alex kali ini.
Laga sprint berjalan buruk baginya, ia tak mampu mencetak poin. Sedangkan dalam balapan utama, Mark finish di posisi kedua, sementara Alex harus puas di posisi keenam. Perbedaan ini cukup untuk membuat Mark secara resmi menjadi juara musim ini. Alex mengungkapkan bahwa begitu bendera finish dikibarkan, ia pun menghela napas, terasa baginya seperti beban besar yang akhirnya lepas dari pundaknya. Dia mengaku bahwa sepanjang akhir pekan balapan, tekanan sangat tinggi, sorotan media, ekspektasi besar, dan fakta bahwa ia tidak merasa nyaman dengan performa motor, semuanya memicu ketegangan mental yang berat. Meski demikian, Alex tetap memberikan pujiannya kepada sang kakak. Menurutnya, Mark memang pantas mendapatkan gelar tersebut. Alex menyatakan bahwa ia tak pernah meragukan kemampuan Mark, bahwa setelah mendapat alat dan kondisi yang tepat, Mark bakal bangkit lebih kuat dari sebelumnya, dan memang hal itu yang terjadi sepanjang musim. Menjelang gelaran MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok yang dijadwalkan berlangsung pada 3-5 Oktober, promotor lokal InJourney mengumumkan akan menyambut Marquez dengan kejutan spesial sebagai juara dunia. Direktur utama InJourney, Maya Watono, mengatakan bahwa kedatangan Marquez ke Indonesia kali ini sangat istimewa karena statusnya sebagai World Champion. Masyarakat Lombok juga disebut sudah sangat siap menyambut Marquez dan para pembalap lainnya. Meski detail acaranya belum dibocorkan, Maya memastikan akan ada momen spesial yang menandai kedatangan sang juara dunia. Toprak Razgatlioglu mengakui persaingannya dengan Ducati di Superbike saat ini sangat berat. Menurutnya, motor Ducati punya keunggulan jelas dibanding BMW, terutama dalam pengereman dan akselerasi. Toprak bercerita kalau ia sudah berusaha menyalip di banyak tikungan, tapi Ducati bisa dengan mudah kembali melewatinya, baik di trek lurus maupun tikungan terakhir. Hal itu membuatnya kehilangan beberapa poin penting di klasemen. Meski begitu, ia tetap optimis balapan berikutnya di Estoril bisa memberi peluang lebih baik karena karakter sirkuitnya berbeda. Yamaha resmi mengumumkan bahwa Xavi Vierge akan menggantikan Jonathan Rea sebagai pembalap di tim resmi mereka untuk musim World SBK 2026. Vierge pindah dari tim Honda, di mana dia telah berkompetisi selama 4 tahun terakhir di World SBK. Di Yamaha, ia akan menjadi rekan satu tim Andrea Locatelli yang sudah membela Yamaha sejak tahun 2021. Vierge akan mulai mengenal motor Yamaha R1 pertama kali saat tes pasca balapan di Jerez nanti pada bulan Oktober. Sementara itu, Honda belum mengumumkan komposisi tim mereka untuk musim depan, meskipun dikabarkan bahwa Jake Dixon dan Somkia Chantra mungkin akan menjadi duet mereka.